Hal menarik terjadi di final Piala Super Turki. Fenerbahce memutuskan walkout di tengah laga final Piala Super Turki kontra Galatasaray. Main cuma 2 menit, kemudian mundur dari lapangan. Laga baru berjalan sekitar 50 detik, Mauro Icardi langsung menjebol gawang Fenerbahce. Kemudian saat laga berjalan 1 menit 41 detik, tim Fenerbahce mendadak memutuskan mundur dari pertandingan. Tim Fenerbahce menurunkan tim U19. Fenerbahce memilih walkout dan rela menyerahkan trofi kepada sang rival. Melansir BBC, Fenerbahce rupanya protes pada Federasi Sepak Bola Turki. Protes itu terkait serangan yang dilakukan supporter Trabzonspor pada laga Liga Super Turki, 17 Maret lalu. Serangan itu membuat Trabzonspor sempat dihukum larangan bermain tanpa penonton 6 laga. Namun setelah banding, sanksinya dikurangi menjadi 4 laga saja. Kemudian 2 pemain Fenerbahce juga dihukum larangan bermain 1 laga. Keputusan itu membuat Fenerbahce geram, sampai mengancam akan meninggalkan Liga Turki. Hingga yang terbaru mereka memilih memberikan trofi Piala Super Turki ke Galatasaray dengan cuma-cuma. Nasib sial diderita timnas Vietnam dan pemain terbaiknya. Nasib sial dialami Don Van Hau, si penghancur kaki Evan Dimas dilarang dokter kembali bermain sepak bola dalam waktu dekat. Vietnam kehilangan aset besar di lini bertahan saat Don Van Hau mengalami cedera sejak September 2023 lalu, sejumlah agenda penting pun terlewatkan. Diakui oleh Van Hau, proses pemulihan cederanya berjalan sangat lambat, di satu sisi ia sangat ingin kembali bermain. Akan tetapi dokter yang menangani kasus ini melarangnya kembali bermain sepak bola, dan diprediksi hingga akhir musim Liga Vietnam. Van Hau sebenarnya sempat menjalani pemulihan cedera di Singapura, namun 1 pekan proses yang dijalani tak membuahkan hasil yang diinginkan. Jika kondisi ini terjadi, maka dapat dipastikan Van Hau tidak akan bermain untuk Vietnam di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Absennya Van Hau berdampak pada penurunan kualitas timnas Vietnam. Justin Hubner mendapatkan jatah debut pertama bersama Cerezo Osaka. Hubner dimainkan Cerezo sebagai pemain pengganti saat timnya dijamu Albirex Niigata pada pekan ke-7 J1 League 2024. Pemain pinjaman Wolverhampton Wanderers itu masuk pada menit ke-87 atau main 3 menit di waktu normal. Pelatih Cerezo Akio Kogiku menurunkan Hubner untuk menggantikan Lucas Fernandes. Laga di Denka Big Swan Stadium, Minggu, 7 April 2024, itu dimenangkan Cerezo dengan skor 1-0 via gol Leo Ceara pada menit ke-69. Hubner mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia, yang mencatatkan tampil di kasta tertinggi Liga Jepang atau League One. Adapun penampilan Hubner buat Cerezo ini merupakan sejarah buat sepak bola Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu merupakan yang pertama dari Indonesia untuk mencatat penampilan di J1 League. Para pendahulu Hubner yakni Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, hingga Pratama Arhan baru di sebatas tampil J2 League. Irfan Bahdim serta Arhan sebenarnya merasakan promosi di klubnya masing-masing, yang berbarengan dengan habis masa kontrak sehingga belum sempat merasakan J1 League. Rahmat Irianto akhirnya buka suara terkait keputusannya hengkang dari Persebaya. Ia sempat menjadi bagian dari Bajul Ijo di musim 2020. Ia menjelaskan bahwa Rian ingin lepas dari bayang-bayang sang ayah Bejo Sugiantoro yang menjabat sebagai asisten pelatih Persebaya. Pada tahun 2022, Rahmat Irianto resmi hengkang dari Persebaya Surabaya dan memutuskan untuk menerima pinangan dari Persib Bandung, bersamaan dengan Ricky Kambuaya. Meski meraih hasil cukup membanggakan bersama timnas Indonesia, Shin mendapatkan kritik dari pelatih Korea Selatan, Jong Song-chon. Dia menyoroti, kompatriotnya itu terlalu mengandalkan pemain keturunan. Menurut Jong Song-chon, menaturalisasi pemain tidak boleh dijadikan andalan, karena sifatnya hanya jangka pendek. Berbeda dengan Shin Tae-yong, Jong Song-chon justru memberikan pujian pada Park Hang-seo yang sempat melatih timnas Vietnam. Menurutnya, Hang-seo sukses membangun kekuatan Vietnam dengan sumber daya yang ada. Shin memang jarang melirik pemain dari Liga 1 maupun Liga 2. Pemain yang bersinar di Liga 1 pun tak menjamin bahwa ia dipanggil ke skuad Garuda. ST kerap mengkritik Liga Indonesia, menurutnya pemain Indonesia kurang dalam pemahaman taktiknya dan dasar pemahaman sepak bola.